Pernah gak? Tiba-tiba kamu masuk ke dalam ruangan dan langsung blank? Seolah-olah otakmu menghapus semua agenda yang sempat ada. Misalnya, kamu yang mau ambil buku di perpustakaan, begitu sampai, malah bengong menatap rak. Rasanya kayak ada yang mencuri pikiranmu, bukan? Ini bukan sekadar masalah pergeseran fokus, tapi lebih ke mekanisme memori yang bikin kita grogi di momen-momen tertentu. Nah, sudah saatnya kita selami isi otak kita. Kenapa sih bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi saat kita melangkah ke ruang baru dan kehilangan tujuan? Mari kita ulas satu persatu dengan gaya yang lebih mengasyikkan. Dimulai dari pengertian dasar memori, yang kadang kita anggap remeh padahal berpengaruh besar dalam keseharian kita. Chapter 1, Pengenalan Memori dan Keberadaannya. Memori itu ibarat lemari yang dipenuhi barang-barang yang kita simpan selama hidup. Namun, seringkali kita lupa di mana menyimpan barang tersebut. Jadi, saat kita masuk ke ruangan baru, yang harusnya menjadi tempat untuk menemukan barang tersebut, entah kenapa malah sama sekali tidak ingat. Menurut ilmu psikologi, ini adalah fenomena biasa dan bisa terjadi pada siapa saja. Otak kita memiliki sistem untuk mengelola informasi, tetapi saat kita berpindah lingkungan, seringkali kita kehilangan jejak. Ini bukan kesalahan kita, tapi cara otak bekerja yang kadang terasa membingungkan dan frustrasi. Kita mengandalkan petunjuk dari sekitar, tapi jika petunjuk itu hilang atau tidak jelas, ya sudah, kapok deh. Jadi, langsung saja kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Chapter 2, Pengaruh Lingkungan Terhadap Memori. Lingkungan sekitar itu ya, ibarat panggung yang mempengaruhi performa otak kita. Setiap kali kita masuk ke ruang baru, ada tantangan yang dihadapi. Bayangkan kamu pergi ke kantor baru, segala sesuatu berbeda, suasananya, suasana hati, bahkan aroma kopi yang menggoda. Nah, semua ini bisa bikin otak kita bingung. Otak mengumpulkan informasi berdasarkan semua perubahan ini, dan kadang, filler atau ketidakpastian ini mengganggu memori kita. Ketika kita berada di tempat baru, kita cenderung lebih fokus pada detail-detail baru ini daripada pada tujuan kita. Alhasil, apa yang ingin kita lakukan pun terlupakan. Kita lebih mementingkan apa yang ada di depan mata daripada agenda yang sebenarnya. Ini kenapa ketika kita camis, fokus bisa hilang dengan mudah. Chapter 3, Proses Pembentukan Memori. Membentuk memori itu kayak menulis di buku. Kita punya sistem penulisan sendiri. Ada hal yang kita tulis cepat dan ada yang terpaksa terlewat. Kapan terakhir kamu benar-benar fokus nulis sesuatu tanpa gangguan? Nah, saat kita berada di ruang baru, kadang kita tidak punya waktu untuk menyusun dengan rapi. Pernah gak? Kamu mengalami saat mau beli sesuatu tapi terjadi interupsi? Segera petugas datang berkata, ada yang bisa dibantu, hancurkan konsentrasi kita. Saat itu, kita jadi bingung mau beli apa, apalagi yang perlu, atau malah skip saja. Memori kita adalah tanggung jawab kita, dan kadang kita harus lebih paham cara kerjanya agar bisa lebih baik mengelola. Chapter 4, Mengatasi Lupa Saat Berpindah Ruang. Kalau sudah tahu asal semua fenomena ini, lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Pertama, buatlah agenda nyata sebelum berpindah ruangan. Dokumen seperti daftar tugas atau checklist bisa jadi admon dari pikiran kita. Bawa catatan kecil. Kedua, latihan fokus. Cobalah meditasi supaya pikiran lebih tajam saat bertransisi ke tempat baru. Ketiga, atur lingkungan dengan baik agar tidak ada elemen yang bisa mengganggu. Misalnya, menyiapkan ruangan kerja yang nyaman tanpa gangguan suara. Yang terakhir, ambil napas sejenak. Kadang, hanya dengan beristirahat sejenak, kita bisa mengembalikan fokus tanpa harus terjebak dalam kebingungan.
Ini semua membantumu lebih siap saat memasuki ruang baru dan mengingat kembali niatmu. Chapter 5, Kesimpulan dan Pemahaman Lebih Dalam. Akhirnya, semua ini mengarah jadi satu pelajaran penting tentang cara kerja otak kita. Kehilangan fokus saat berpindah ruang itu wajar, namun memiliki pemahaman dan strategi dapat membantumu kembali ke jalan yang benar. Kadang hal simpel seperti meminta diri untuk fokus sebelum melangkah dapat menyelamatkan banyak masalah yang mungkin timbul. Otak kita menuntut perhatian, dan seperti alat lainnya, harus dirawat dengan baik. Jika kita terus melatih cara kita berfokus, hal ini bisa menjadi kebiasaan yang bagus ke depannya. Ingat, otak kita mirip dengan otot, semakin kita latih, semakin kuat ia. Jadi, mari kita jaga semuanya demi kehidupan yang lebih produktif dan terarah. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.